Gus, Waalaikumsalam ini warahmatullahi wabarakatuh. terkait pernyataan Caimin yang bisa dibilang kontroversial, karena kan ada pernyataan Alfamart dan Indomaret bisa membunuh UMKM di daerah-daerah tertentu. Gus sebagai seorang aktivis menanggapi seperti apa? Iya, ya pertama yang saya hormati Caimin. Caimin ini pejabat ketua umum yang selalu selamat ya. Dikala mendapatkan ujian beliau selalu selamat. Walaupun kalah dalam pilpres masih selamat. Karena memang pinter orangnya, cerdik orangnya. Cuman untuk yang satu ini, mohon maaf Cak Imin dan keluarga besar PKB, dulu saya PKB zamannya Almarhumullah Kiai Haji Abdurrahman Wahid, ketua ranting dulu ya. Sekarang saya nggak mau berbicara PKB, memang Cak Imin ketua PKB, tapi waktu itu dia ngomong itu beliau sebagai menteri, Menko. Nah saya sangat menyayangkan ada bahasa bahwa Indomaret, Alfamaret ini membunuh UMKM. Saya tanya, membunuh itu dalam istilah perdagangan itu mateni sandang pangan. Sadis toh? Betul nggak? Masa sih Indomaret, Alfamaret itu membunuh UMKM? Itu bahasa ini kurang pas, kurang tepat disampaikan sekelas menteri yang sangat berpengalaman. Nggak tahu apa motifnya Caimin, nanti bisa ditanyakan kepada Caimin. Jangan ditanyakan Cak Ovi. Ya. Tapi saya ingin menyampaikan, mudah-mudahan Caimin bisa meralat ucapannya dengan bahasa kehadiran Indomaret dan Alfamaret itu membunuh UMKM. Justru kalau menurut saya, kehadiran Indomaret, kehadiran Alfamaret itu sekarang ini sudah berkolaborasi dengan UMKM-UMKM. Ada produk-produk UMKM yang dititipkan di Indomaret walaupun tidak begitu banyak. Tetapi tempat di sekitar Indomaret, di sekitar Alfamaret, pasti itu dihuni oleh pedagang-pedagang kaki lima, sewa setan. Nah itulah namanya kolaborasi. Jadi narasi membunuh UMKM ini sangat tidak tepat dan bahaya. Kenapa saya katakan bahaya? Kalau ini diterima oleh pelaku-pelaku usaha yang sensitif, yang dengki, yang iri, ini bisa menjadi bumerang. Nanti yang sulit itu pemerintah sendiri. Karena Indomaret, Alfamaret ini konkret ya di berbagai daerah ini banyak menciptakan lapangan kerja. Yang bekerja tidak hanya di internal Indomaret, di pergudangan, sopir, pokoknya banyak. Ada juga parkir. Ada juga karyawan yang jualan di sekitar Indomaret. Jadi kalau dihitung-hitung ini jumlahnya banyak dalam hal menciptakan lapangan kerja. Harusnya Caimin itu menteri atau pejabat itu membuat regulasi. Nah ini tak kasih ide ini, nggak apa-apa Caimin ngomong begitu itu pasti ada hikmahnya. Tapi kita tetap menyampaikan kritik dengan sopan, dengan santun, agar apa? Agar penyampaian kita ini diterima oleh negara, diterima oleh presiden. Kalau kehadiran Indomaret dan Alfamaret ini dianggap membunuh, nah sekarang kita balik. Yang ngasih izin itu kan pemerintah, entah pemerintah daerah, entah pemerintah pusat. Maka seyukyanya Indomaret ini kan pengusaha besar. Di situ kan juga ada jualan keripik singkong, kacang, kacang pedas, dan lain-lain. Kalau seandainya regulasinya itu bahwa Indomaret, Alfamaret yang ada di daerah, itu juga menerima produk-produk UMKM yang ada di daerah misalnya, itu jauh lebih istimewa, jauh itu lebih bagus daripada pejabat atau Pak Menteri membangun narasi bahwa keberadaan Indomaret, Alfamaret itu membunuh UMKM. Kalau berbicara membunuh UMKM, ya coba itu tanya Shopee, tanya TikTok itu. Coba ini, orang yang sewa-sewa di ruko-ruko, kemudian sewa di mal-mal yang jualan baju. Kalah dia bersaing sama orang yang jualan di TikTok. Kan begitu. Gitu. Gus, sebenarnya apa sih Gus kelebihan dari Indomaret dan Alfamart dibandingkan Iya. warung-warung UMKM Gus? Iya, Gus memang kan sebagai seorang aktivis betul. dan pelaku usaha dan pengusaha. Memang
saya ya juga ingin belajar ya dari manajemen Indomaret, Alfamaret kok bisa sampai punya begitu banyak karyawan di toko, nggak begitu banyak, hanya mengandalkan CCTV dan kemudian stok, kan begitu. Jadi betul-betul efisiensi itu. Nah ini yang harus ditiru untuk diciptakan usaha-usaha lain termasuk UMKM tadi itu. Stand UMKM misalnya itu dikoordinir. Memang dibutuhkan modal dan keberanian untuk meniru Indomaret. Nah Indomaret itu memang kelebihannya sama Alfamaret itu dia hanya tidak jualan produk, tetapi juga mempermudah orang bayar listrik, bayar tagihan motor, mobil, pokoknya bayar PLN, bayar apa saja itu bisa dilakukan di situ. Maka itulah keunggulannya. Buktinya apa? Masyarakat kita itu senang keberadaan Indomaret dan Alfamaret. Cara mengukur masyarakat senang itu gimana keberadaan mereka Indomaret dan Alfamaret? Buktinya Indomaret, Alfamaret laris. Yang beli tidak hanya menengah atas, orang bawah banyak, lapisan bawah banyak yang beli di Indomaret. Itu loh. Jadi memang selain produk harus lengkap, pelayanan juga harus baik dalam persaingan. Terus kemudian kelontong-kelontong Madura sekarang kan menjamur nih, saudara-saudara kita Madura yang buka usaha seperti Indomaret tapi dilayani dengan manual itu. Begitu gitu. Terus apa bisa dibilang dari pernyataan Caimin itu yang bilang Indomaret dan membunuh pelaku-pelaku usaha UMKM itu karena emang gaya persaingan harga bisa dibilang Gus, karena di Indomaret apa ada diskon-diskonan, sedangkan di produk-produk UMKM tidak ada diskon, dan juga yang tadi Gus bilang ada CCTV, ada ini, dan efektivitas itu harusnya ada modernisasi atau digitalisasi dari pengusaha atau pelaku UMKM, bisa bilang gitu Gus. Iya, jadi sekarang kalau kita mau bersaing dengan Indomaret dan Alfamaret kan berat. Pemerintah pun tidak mampu bersaing dengan Indomaret dan Alfamaret, gitu kan? Nah, caranya gimana? Nah, fasilitasi nih UMKM yang biasanya bikin produk singkong goreng, keripik goreng, kan ada tuh di Indomaret biasanya kue-kue basah itu kan juga ada yang jualan seperti itu. Nah, bagaimana produk-produk UMKM ini bisa dijual di Indomaret? Indomaret mau beli. Nah, tentu harus ada sosialisasi, harus ada aturan dan lain-lain. Sehingga keberadaan Indomaret dan Alfamaret ini sesuai dengan harapan kita, harapan pemerintah, UMKM tadi itu betul-betul sama-sama berjalan gitu loh. Nah, selama ini yang saya lihat kan UMKM sebagian besar memang sewa lahan di sekitar Indomaret karena itu juga untuk menarik Indomaret juga. Untuk menarik pelanggan Indomaret kadang-kadang kan ada kebab, ada gorengan yang jualan di depan itu loh. Ada es boba, terus kemudian ada bubur ayam hot, terus kemudian ya seperti itu gitu loh. Jadi narasinya Caimin yang kurang pas, yang kurang tepat dengan bahasa keberadaan Indomaret dan Alfamaret adalah pembunuh UMKM. Gus, terakhir. Berarti bisa dibilang pernyataan dari Caimin itu salah kaprah atau salah alamat, bisa dibilang justru malah sebaliknya. Indomaret dan Alfamart memperkerjakan bagi warga sekitar yang tidak punya ibaratnya skill, itu tidak lulus sarjana, bisa di sana diajarkan sebagai kasir, sebagai apa, bisa dibilang gitu Gus kan sebagai pelaku usaha. Ya menurut saya pernyataan Caimin ngapunten Caimin offset dengan bahasa seperti itu, walaupun Caimin tidak ada punya tujuan seperti itu, karena ini bahaya Pak, kalau pejabat apalagi sekelas Menko terus berbicara di depan para bupati kan kemarin itu lalu mengatakan Indomaret ini membunuh UMKM, Alfamart. Nah, terus itu dinarasikan oleh rakyat masyarakat itu bahaya, gitu loh. Bahaya. Harus diklarifikasi kepada Caimin, Kiai Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Saya mendukung kalau jadi ketua umum PBNU. Biar bersaing sama Gus Yahya ya, Caimin ya. Tidak di partai terus gitu loh ya. Itu aja sih. Harapannya Gus untuk bagi pelaku UMKM yang bisa berjalan berdampingan, beriringan dengan apa Gus? Ya begini ya, UMKM itu saya kan membina UMKM di Kediri itu kan. Saya punya ada Bu Nani, Bu Ayu, Bu Hikmah yang punya sari kedai itu produknya enak-enak di sana.
keripik pisangnya juga enak-enak, salenya enak, ada kacang pedasnya juga enak. Enak-enak dan berkelas gitu loh. Saya kemarin pencalekan itu melayani luar biasa, termasuk Pilpres juga luar biasa. Nah itu kalau ada pembinanya, misalnya Caimin kan Menko tentang koperasi dan lain-lain nih misalnya. Nah Caimin harus konkret, kalau mau bantu UMKM, gimana caranya UMKM? Karena rata-rata UMKM itu hanya bisa membuat, tapi nggak bisa jualan. Padahal harus bisa membuat dan harus bisa berjualan. Nah, daripada nyerang Indomaret dan Alfamaret, lebih baik pemerintah mengakomodir kepentingan UMKM bagaimana bisa titip produknya di Indomaret dengan persyaratan jangan terlalu ruwet, jangan terlalu sulit gitu loh. Itu. Terus kemudian ada batasan kadaluarsanya juga. Itu jauh lebih istimewa daripada memvonis perusahaan yang nyata-nyata sudah melakukan langkah konkret menciptakan lapangan kerja dan mempermudah orang berbelanja. Mohon maaf Mas Daus, saya nggak ada kepentingan sama yang punya Indomaret, yang punya Alfamaret, nggak ada saya. Silakan dicek, saya berbicara ini berdasarkan hati nurani. Ya, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.